Halo teman-teman, balik lagi di channel Teman Propertimu. Hari ini kita mau mereview rumah lagi. Dan di episode kali ini yang akan kita review adalah Park Serpong. Nah, Park Serpong seperti yang teman-teman sudah tahu ya, mungkin teman-teman ngikutin dari awal sampai dengan sekarang. Park Serpong ini hype banget, viral banget karena Park Serpong merupakan salah satu kawasan terbaru di Serpong, Tangerang, yang dimana lokasinya itu strategis banget, deket banget dengan Gading Serpong, dan sudah terjual ribuan unit rumah dari awal launching sampai dengan sekarang, baik itu mulai dari ukuran paling kecil sampai dengan ukuran paling besar. Dan hari ini tepatnya kita mau mereview ukuran terbesarnya yang ada di Park Serpong, yaitu tipe Black Star Home dengan ukuran 7,2 dikali 16 meter. Nah, ini adalah tipe terbesarnya dari semua yang sudah launching di Park Serpong. Nah, Black Star Home sendiri ini mengusung konsep modern minimalis dengan paduan warna abu-abu gelap, teman-teman, seperti yang ada di show unit. Nah, untuk luas tanah sendiri ini ada di 115,2 meter persegi dan luas bangunannya di 131,7 meter persegi. Untuk kamarnya ini ada 4+1 kamar tidur, teman-teman. Jadi cukup besar untuk rumah di Black Star ini. Nah, yang di show unit ini adalah tipe Hook ya, teman-teman. Nanti kita di penghujung video kita lihat untuk ukuran hooknya seperti apa. Nah, kita lihat dulu dari fasad depan dan area depan carport ini. Dan di sisi kiri ini masih ada taman. Nah, jadi kalau teman-teman pernah lihat tipe sebelumnya itu Black Slide. Black Slide itu di depannya itu ada akses untuk area ART. Tapi kalau di Black Star itu salah satu perbedaannya, di depannya itu ada taman di sebelah carport. Nah, ketika masuk ini untuk rumahnya open space banget, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekali masuk langsung ketemu area yang simetris ya, kotak itu, yang dimana satu area ini semuanya bergabung, mulai dari living room di depan, area dining, bahkan teman-teman juga masih bisa taruh piano kalau teman-teman memang hobi untuk main piano, masih muat space-nya. Untuk diningnya juga ini muat sampai dengan 7 orang ya, teman-teman. Dan masih bisa taruh meja island juga di dekat area kitchen. Bahkan teman-teman di area belakang outdoor ini masih ada area void, ini cukup luas, mungkin kurang lebih di 3,5 meter, teman-teman. Ada 2 meja di sini, jadi teman-teman bisa rasain ya, ini cukup gede untuk area terbuka di belakangnya. Jadi ini kaca-kacanya juga gede, pencahayaan dan udara pun kalau teman-teman buka kaca ini sangat maksimal. Nah, untuk area kitchen ada di sebelah kanan, island di tengah, dan rumah ini dijual kosongan ya. Jadi memang di show unit ini furnished, tapi nanti kalau teman-teman beli ini nggak dapat, nanti dapatnya kosongan. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman suka tinggal panggil interior aja, bikin sama persis yang di show unit, ini pasti bisa. Dan di bawah tangga, tepatnya di sini, ini adalah akses untuk powder room. Jadi di lantai 1 nggak ada kamar mandi, ini hanya untuk toilet aja ya. Bagi teman-teman mungkin lagi menerima tamu, mau ke toilet nggak perlu naik ke atas, cukup di bawah aja karena sudah disediakan. Dan di sini ada satu jendela dan satu lagi ini area service ya. Jadi area service ini meliputi dapur kotor, bisa taruh mesin cuci juga, dan ada kamar mandi ART dan kamar ART. Nah, di sini aksesnya nggak ada pintu untuk keluar. Jadi ini beda dengan tipe Black Slide sebelumnya. Kalau tipe Black Slide itu ada akses ya untuk ART. Kalau ini nggak, jadi memang posisinya di depan. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, salah satu yang unik dan spesial di Black Star ini, dia ada skylight nih, pencahayaan di area tangga yang di atas ini, teman-teman. Di tipe-tipe sebelumnya itu nggak ada. Di Black Star ada, jadi untuk pencahayaan dipadu dengan kaca-kaca besar tadi ini sangat-sangat maksimal. Nah, ketika naik ini kita langsung ketemu dengan area satu space kosong yang teman-teman bisa jadikan untuk area baca atau area santai. Dan ada keunikan lain lagi untuk tipe Black Star. Di sisi kiri ini sebelum kita masuk kamar tidur, jadi ada kamar mandi di sini, teman-teman ya, tapi terpisah. Jadi area closet, area wastafel, dan area shower ini masing-masing, teman-teman. Jadi ini nggak perlu rebutan lagi. Nanti pasti ada pintu di sini kanan kiri, dan ini adalah pintu untuk kamar tidurnya. Kalau di show unit memang nggak ada pintu ya, jadi jangan heran teman-teman. Nanti kalau teman-teman beli itu pasti ada pintunya.
Nah, ini untuk kamar tidur anak. Nih di sini ada pintu nanti, dan kanan kiri ini adalah kamar mandi yang sudah terpisah, baik itu toilet untuk kloset, wastafel maupun shower untuk mandi. Nah, sebelum ke master bedroom di depan, kita lihat lagi kamar satu lagi di sebelahnya. Nah, untuk kamar yang di sebelahnya ini bisa untuk kamar anak juga, tapi untuk ukurannya, size-nya ini cukup besar teman-teman. Jadi ini hampir mirip dengan master bedroom ukurannya. Karena kalau teman-teman lihat ini untuk ranjangnya bisa untuk ukuran queen ya. Jadi cukup besar, dan juga sudah ada ensuite bathroomnya. Jadi sudah ada kamar mandi dalam juga untuk di kamar yang satu ini. Jadi kalau kamar yang tadi yang pertama itu nggak ada kamar mandi dalam. Kamar yang ini yang sekarang ini ada kamar mandi dalam. Kacanya juga cukup gede ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke area master bedroom. Nah, di sini ada 2 akses pintu. Kita ke kamar master bedroom dulu yang di sebelah kiri ini. Nah, untuk master bedroom ini kita punya balkon teman-teman di depan. Balkonnya juga cukup panjangnya, cukup luas lah untuk teman-teman nyantai di depan. Nah, ini balkonnya, dan pastinya di master bedroom juga sudah teman-teman dapatkan kamar mandi dalam seperti dengan kamar tidur yang sebelumnya. Ini ya kamar mandi dalamnya, posisinya di sini. Nah, jadi total itu ada 4 plus 1 kamar tidur. Nah, cuman yang uniknya di kamar yang paling terakhir ini teman-teman. Nah, di sini kan ada 1 akses ya. Ini sebenarnya tembok nanti. Karena ini terpisah kamarnya. Kalau di show unit digabungin. Nah, ini sebenarnya kamar tidur, cuma memang ukurannya nggak terlalu besar. Agak kecil di sini untuk kamar tidur anak boleh. Nah, akses pintunya ada di sini. Nah, ini pintunya. Nah, nanti ini yang long ini sebenarnya nggak ada, ini tembok. Jadi teman-teman bisa opsional lah ya. Kalau teman-teman butuh 4 kamar tidur ya sesuai dengan yang developer kasih. Tapi kalau teman-teman merasa nggak perlu, mau digedein master bedroomnya, bisa bikin seperti yang ada di show unit ini, dibobok, dijebol aja teman-teman. Nah, ini total 4 kamar tidur tuh posisinya semuanya ada di lantai 2. Jadi di lantai 1 itu nggak ada kamar tidur kecuali kamar tidur ART aja. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan rumah ini atau mau survei lihat unit dan lokasinya, silakan kontak Jun di nomor kanan bawah. Atau teman-teman yang masih penasaran mengenai proyeknya Pak Serpong, itu boleh tanya-tanya dulu ke Jun, tinggal WA aja, nanti Jun jelasin untuk detailnya. Karena Pak Serpong ini jujur aja teman-teman ya, produknya sangat laku, baik itu mulai dari ukuran yang paling kecil maupun sampai dengan ukuran paling besar, itu banyak banget dicari sama konsumen. Dan harganya pun masih worth it banget, dimana lokasinya juga strategis, dekat banget dengan Gading Serpong teman-teman. Paling cuma 5 menit lah kalau dari Pak Serpong ke Gading Serpong. Dan harga untuk Black Star ini juga masih oke, dengan ukuran 7,2x16, harganya cuma 2,1 M aja. Nah, sekarang kita lihat area akses hooknya teman-teman, posisi hook. Nah, ini ada kelebihan tanah di sisi kiri, ada tembok juga, jadi untuk privacy teman-teman. Kalau suka yang tipe hook, kurang lebih mirip dengan yang ada di show unit. Kalau nggak mau yang hook juga nggak apa-apa, itu pilihan ya teman-teman. Yang pasti kalau hook ada penambahan harga sedikit lebih mahal aja. Oke, thank you banget teman-teman sudah nonton video ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.